Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membahas misteri kutukan mumi Tutankhamun. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan informasi dari Zihwal. Tutankhamun adalah Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir yang memerintah dari tahun 1333 sebelum Masehi sampai 1324 sebelum Masehi. Tutankhamun adalah anak dari Akhenaten yang merupakan suami dari Nefertiti. Namun sayangnya, Tutankhamun bukanlah anak yang lahir dari kandungan Nefertiti, melainkan anak yang lahir dari hasil perkawinan Akhenaten dan saudara kandung Akhenaten itu sendiri. Pada usia 9 atau 10 tahun, Tutankhamun menikah dengan saudara tirinya, yaitu Akhesepaten, yang berubah nama menjadi Akhenamun, dan dikaruniai 2 orang putri, namun sayangnya semua meninggal di dalam kandungan. Menjadi seorang raja di usia muda bukanlah hal yang mudah. Ia didampingi oleh seorang penasehat, yakni Jenderal Horemheb, para ahli wazir, dan Maya. Selain itu, Tutankhamun dikabarkan menderita cacat pada kakinya. Hal ini dikarenakan Tutankhamun merupakan hasil perkawinan saudara antara Akhenaten dan saudara kandung Akhenaten sendiri. Perkawinan saudara merupakan hal yang telah diadopsi pada zaman Mesir kuno. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan atau garis darah murni, karena mereka juga berasumsi bahwa mereka merupakan keturunan dari para dewa. Tutankhamun pun meninggal di usia 19 tahun sebagai dampak buruk dari perkawinan saudara dan membuat Tutankhamun menjadi generasi terakhir dari dinasti tersebut. Pada tahun 2010, para peneliti akhirnya berhasil membuktikan tentang perkawinan saudara tersebut berdasarkan pengukuran tinggi badan pada 259 mumi lainnya. Misteri kematian Tutankhamun menimbulkan banyak sekali pendapat. Menurut penelitian Asosiasi Jurnal Medis Amerika, bahwa Raja Tutankhamun meninggal karena malaria dan juga memiliki kaki bengkok, pinggul yang besar, dan gangguan pada tulang langka. Ditemukan pendapat lain bahwa kematian Tutankhamun karena kecelakaan kereta yang mematahkan kaki dan tulang panggulnya yang mengakibatkan terjadi infeksi dan keracunan darah. Kutukan mumi pertama kali mendapat pengakuan dunia setelah penemuan makam Raja Tutankhamun di Lembah Para Raja atau Valley of the Kings dekat Luxor, Mesir. Mumi tersebut ditemukan oleh Howard Carter dan Lord Carnarvon pada November 1922 yang menjadi ikon populer peradaban Mesir kuno. Makam Tutankhamun dibuka pada 17 Februari 1923 oleh Howard Carter, seorang arkeolog Inggris. Lord Carnarvon atau George Herbert merupakan bangsawan yang membiayai ekspedisi Howard Carter menjadi korban pertama kutukan mumi Tutankhamun. Dikabarkan ia meninggal karena tak sengaja menyayat luka bekas gigitan nyamuk saat sedang bercukur. Luka pun itu infeksi dan meracuni darah Carnarvon. Ia meninggal 4 bulan 7 hari setelah menyaksikan peti Tutankhamun dibuka. Lord Carnarvon yang dikabarkan meninggal karena kutukan mumi Tutankhamun menimbulkan banyak perdebatan. Teori lain yang mengatakan meninggalnya Carnarvon karena bakteri dan jamur yang tumbuh di kamar tempat bersemayamnya mumi Tutankhamun. Jamur dan bakteri tumbuh di sana karena Fir'aun yang meninggal akan dikubur bersama harta bendanya dan juga makanan sebagai bekal di akhirat. Namun teori ini dibantah karena tidak ada pengunjung ataupun arkeolog yang meninggal karena keracunan jamur. Dikabarkan ada 11 orang berkaitan dengan makam Tutankhamun meninggal secara tidak wajar. Pada 10 Juli 1923, bangsawan Mesir Ali Fahmi Bey
ditembak mati istrinya setelah mengunjungi proyek yang ditangani oleh Howard Carter tersebut. Sir Archibald Douglas Reid yang melakukan X-ray pada mumi Tutankhamun pada tanggal 15 Februari 1924 meninggal karena penyakit yang misterius. Howard Carter dan koleganya, ia bekerja sama dengan Richard Battle dan arkeolog lainnya seperti Arthur Meiggs dan Hugh Everett. Dalam 12 tahun, Richard Battle dan Everett dikabarkan meninggal karena bunuh diri. Sedangkan Arthur Meiggs dikabarkan meninggal karena keracunan arsenik. Howard Carter sendiri tidak mengalami hal-hal yang misterius. Ia dikabarkan meninggal karena kanker darah yang dialaminya, yakni pada 2 Maret 1939 pada umur yang ke-64 tahun, 20 tahun setelah makam Tutankhamun itu dibuka. National Geographic mencatat 6 dari 26 meninggal dalam kurun waktu 10 tahun setelah peti mati itu dibuka. Hal ini dianggap ada hubungannya dengan Osiris, dewa maut Mesir kuno yang berhasil bangkit dari kematian. Menurut Salim Ikram, kemaluan tegak membangkitkan kekuatan regeneratif Osiris yang paling kuat. Jantung yang hilang bukan karena pencurian, melainkan karena ada kaitannya dengan legenda dewa Osiris. Howard Carter sebagai penemu mumi Tutankhamun juga menulis tentang Fir'aun yang digambarkan sebagai Osiris. Bukti lain terdapat pada dinding utara dari makam Tutankhamun yang menggambarkan Tutankhamun sebagai dewa Osiris. Saat makam Tutankhamun pertama kali dibuka, jasad Tutankhamun memang sudah berwarna hitam. Hal ini lagi-lagi dikaitkan dengan dewa Osiris sebagai penguasa dari Mesir kuno. Yang hitam, humus dan subur, serta sumber kesuburan dan regenerasi. Salim Ikram, pakar Mesir dari American University di Kairo, mengatakan kutukan diciptakan sebagai sistem pengamanan primitif dan ancaman berguna untuk menghalau orang-orang yang ingin merusak atau mencuri makam tersebut. Dan sampai saat ini, mitos kutukan mumi Tutankhamun masih sangat populer dan sangat ditakuti. Menurut Anda, apakah mitos ini nyata?